Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Dinwastu. Apa kabar buat kalian semua? Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam penuh keberkahan. Nah, hari ini saya mau nge-vlog di mobil nih guys, sama seperti beberapa hari yang lalu. Nah, kita bahas tema apa ya? Nah, mungkin buat kalian ya yang tahun ini niat mendaftar sebagai calon anggota TNI ya, atau berniat mendaftar online untuk TNI Angkatan Darat ataupun Angkatan Udara serta Angkatan Laut. Kiat-kiat atau apa saja sih yang harus kalian siapkan dalam mempersiapkan diri ya untuk pelaksanaan seleksi atau tes tersebut. Nah, ini tips ya dari saya buat kalian. Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu apa kekurangan kita dan apa kelebihan kita. Itu ya. Apa sih kekurangan kita dan kelebihan kita maksudnya? Nah, maksudnya di sini kalian harus tahu kelebihan kalian itu apa. Misalnya, fisik kalian mampu memenuhi standar apa yang diminta oleh panitia seleksi TNI Angkatan Darat ataupun Angkatan Laut serta Angkatan Udara. Otak kalian atau akademik kalian mampu. Kesehatan kalian baik. Nah, seperti itu. Kalian mengetahui kelebihan kalian ya, serta juga kalian mengetahui kekurangan kalian. Nah, kekurangan kalian itu bagaimana caranya untuk diketahui? Nah, saya kasih tahu di sini. Setiap individu pasti tahu akan kelebihannya sendiri, karena itu adalah bentuk kemampuan kalian. Tapi biasanya manusia itu akan lupa sama kekurangannya, atau luput atau tidak tahu ya kekurangannya masing-masing. Nah, di sini tipsnya buat kalian yang ingin tahu kekurangan kalian, misalnya di kesehatan. Nah, kalian lakukan medical check up ya, minimal 6 bulan lah, 6 bulan sebelum pelaksanaan seleksi. Kalian medical check up di situ. Nanti kalian akan diperiksa sesuai dengan kebutuhan atau yang diperiksa pada saat seleksi nanti ya, seperti mata ya, gigi, terus jantung, parikokol, varises, seperti itu. Penyakit-penyakit yang tidak ditolerir oleh tim seleksi di kesehatan TNI Angkatan Darat maupun angkatan lainnya. Nah, setelah medical check up dan kalian tahu jika kalian sehat, itu alhamdulillah tidak ada masalah. Namun jika kalian ada kekurangan ya, kekurangan kesehatan, nah di situ ada interval waktu untuk kalian memperbaiki ya. Misalnya kalian disinyalir didiagnosa wasir ya. Nah, kalian bisa melakukan operasi di situ dalam waktu 6 bulan. Itu ada waktu interval ya. Kalian bisa melakukan operasi dan diharapkan pada saat seleksi nanti wasir kalian sudah sembuh ya, begitu. Nah, bukan penyakit itu saja. Misalnya kalian parikokol ya. Nah, itu juga bisa kalian atasi dengan pengobatan ataupun operasi, dan pada saat pelaksanaan nanti sudah tidak ada masalah lagi. Nah, itu untuk kesehatan ya, yang bisa kita atasi, kecuali penyakit-penyakit yang memang tidak bisa ditolerir ya, seperti jantung gitu ya. Nah, itu mungkin tidak bisa diatasi dalam waktu yang cepat gitu ya. Nah, namun penyakit-penyakit yang bisa diatasi dalam waktu hitungan bulan itu apabila kalian melaksanakan medical check up 6 bulan sebelum pelaksanaan seleksi, itu ada manfaatnya sekali guys. Gitu. Jadi kalian tuh bener-bener waktu itu bener-bener dimanfaatkan ya. Nah, itu cara mengetahui
kekurangan kalian di bidang kesehatan ya. Jadi kalian medical check up terlebih dahulu ya, minimal 6 bulan. Nah itu saran saya 6 bulan ya, karena saya dulu melaksanakan begitu. Dan saya sering menyarankan kepada anak-anak asuh saya kalau mau tes itu ya seperti itu, medical check up minimal 6 bulan sebelum pelaksanaan tes gitu ya. Jadi ada waktu kita untuk memperbaiki kekurangan kita. Nah itu di bidang kesehatan. Lalu di bidang administrasi, nah jangan lupa administrasi ini juga harus menjadi perhatian ya, bukan hal yang asing. Ada orang yang gugur bukan di administrasi ya, bukan gugur tuh karena administrasinya tidak lengkap, jadi tidak mendapatkan nomor untuk tes gitu ya. Nah seperti apa kekurangan di administrasi? Misalnya di antara kalian itu ada identitas nama di KTP dan di akte kelahiran itu berbeda, atau di KTP dan di ijazah itu berbeda. Nah itu akan jadi masalah juga guys ya, kalau kalian tidak antisipasi dari jauh-jauh hari, itu akan menjadi masalah. Jadi solusinya adalah kalian teliti dulu administrasi kalian, yang administrasi identitas ya, seperti KTP, KK ya, terus akte kelahiran kayak gitu. Itu jangan sampai beda ya nama ya, satu huruf pun ya. Misalnya nama kamu kayak saya nih, Syarifudin, saya pakai Y ya, Syarifudin. Seandainya di situ nama di KTP-nya betul tapi nama di ijazahnya lain, itu juga teridentifikasi 2 orang ya, bukan 1 orang. Jadi teridentifikasi bukan ijazahmu gitu. Karena sistem itu pasti akan mengenali gitu kan. Nah seperti itu, diharapkan kamu teliti untuk masalah nama, nomor identitas ya, nik ya gitu. Nah jadi itu kalian siapkan juga ya, minimal 6 bulan lah. Jadi ada waktu buat kalian memperbaiki administrasi kalian. Nah itu fungsinya, kenapa sih jauh-jauh hari gitu kan. Nah itu juga ada beberapa orang ya yang sudah sampai SMA itu tidak memiliki akte kelahiran. Nah itu juga ya jadi masalah nanti kalau kalian menyiapkan dirinya di dekat-dekat pada pelaksanaan tes ya. Nah itulah fungsinya kenapa siapkan diri di jauh-jauh hari. Jadi pada saat kalian teliti, kalian cek administrasi kalian. Nah jika ada hal-hal kekurangan seperti itu, kalian ada waktu untuk memperbaiki. Kan tahu sendiri ya, memperbaiki nama di KTP itu kan aduh ya mungkin butuh waktu ya. Nah jangan sampai kalian dikejar-kejar waktu pada saat pelaksanaan tes. Nah itu kekurangan kalian di bidang administrasi ya, maksudnya itu ya, kenapa harus diketahui dulu kekurangannya. Nah lanjut ke bidang jas ya. Nah jas ini berkaitan dengan visi kalian guys. Nah apa sih yang harus disiapkan mengenai jas ini ya? Ini tentunya kalau jas ini bisa kalian melakukan pembinaan ya. Pembinaan ya dengan waktu 6 bulan itu cukup. Pertama kalian cek dulu awal kalian kemampuannya ya, kemampuan diri kalian pada saat melaksanakan lari. Standar nilainya 100 itu berapa, nanti kalian cek dulu kemampuannya. Oh ternyata dalam waktu 12 menit saya mampu 2000 meter misalnya. Oh berarti kurangnya berapa meter nih, 400 misalnya kan, karena standarnya itu 12 menit itu kalian mampu 2400 meter guys. Jadi di situ lari kalian ukur diri kalian sendiri. Misalnya kalian kurang 400 meter dalam waktu 12 menit, oh berarti saya harus melakukan pembinaan pagi, siang, sore misalnya begitu kan. Pagi lari jogging, siang lari ketahanan, sore kalian misalnya lari cepat gitu kan, misalnya seperti itu. Kalian buat jadwal ya,
buat jadwal untuk masalah lari kalian. Ya jangan sampai ya tiap hari juga 3 kali, itu nanti bengek. Gitu ya. Jadi kalian jadwal lari itu sifatnya ketahanan dulu, nanti berapa hari sekali kalian tes ya, tes lari sesuai seperti pada saat seleksi. Begitu juga dengan pull up ya. Ini anak-anak sekarang ini kalau gemuk mungkin pull up tidak mampu, itu hal yang masih masuk logika ya. Berat badan itu sangat menjadi kendala. Tapi saya sering melihat ini anak-anak didik saya ini sering melihat kamu kurus, kamu atlet poli, tapi kok pull up ya, pull up kamu cuma mampu 4. Kan bingung guys ya, seperti bingung saya ngarahkannya. Nah akhirnya ya udah lakukan pembinaan. Alhamdulillah ya, kalau kalian lakukan pembinaan dengan benar, pull up itu dalam waktu 6 bulan itu kalian bisa nyampai 12 guys, jika kalian serius memang ya. Nah seperti itu, pull up juga, sit up itu benar-benar di saat dilakukan pembinaan itu terlihat perbedaannya ya. Pull up minimal ya kamu pada seleksi itu ya 12 lah minimalnya ya, syukur-syukur kamu mampu 18 gitu kan. Kalau sit up ya, sit up itu ya kalian mampu lah di atas 35 ya, syukur-syukur 40. Begitu juga push up ya, push up ini jangan dikira enteng ya, ya kalian harus mampu juga 35 minimal ya, syukur-syukur 40 ya kan. Nah itu untuk masalah fisik guys. Oh ya guys, saya ini nge-vlog ini dari start tadi itu. Start tadi itu ada cewek cantik guys. Di sebelah kanan. Saya start dari Cariu. Kebetulan saya ini hari ini turun piket ya. Ini turun piket, saya pulang melalui rute Cariu, Bojongmangu, Delta ya, kawasan GICC, karena Delta Mas, terus ke Tegal Danas, lalu Cipayung dan Tanjung Baru, itu rutenya. Nah kembali lagi ke masalah tadi guys, push up ya, push up kalian minimal ya 35 lah, syukur-syukur nyampe 50 gitu. Nah itu untuk push up. Begitu juga shuttle run ya, shuttle run itu kalian jangan sampai di atas 20 detik gitu. Untuk jas memang benar-benar semua orang itu butuh pembinaan ya, karena walaupun dia atlet, jika dia tidak berlatih itu akan turun kemampuannya guys. Apalagi kalian yang memang tidak pernah melakukan fisik ya, pembinaan fisik. Nah disarankan jika kalian memang berminat mendaftar TNI ya, disarankan ya kalian pembinaan fisik terus ya. Itu karena krusial sekali fisik itu ya, karena TNI ini seperti kalian tahu pasti jika ingin tes TNI pasti fisik ini yang paling diutamakan ya. Oke, itu untuk cara mengetahui kalian kekurangan di jas kalian ya, yaitu dengan tes kalian pertama, cek diri kalian sendiri pada saat hari pertama, lalu kalian melakukan pembinaan, terus cek pada saat pertengahan, dan cek nanti pada saat akhir pas pada mau saat seleksi. Sebelum seleksi kamu cek kemampuan diri kamu sendiri dengan lari, pull up, push up, sit up, dan shuttle run gitu. Nah, jadi kalian diharapkan pada saat nanti seleksi kalian mampu memenuhi permintaan nilai standar dari panitia. Nah, jangan lupa juga renang nih ya, buat kalian yang belum bisa renang. Kalau kemarin ada kebijakan tidak ada renang, itu zaman Pak Andika ya. Nah, ini kalian jangan aneh nanti sama kebijakan-kebijakan yang berubah, karena update ya, kebutuhan TNI itu update ya. Jadi jangan, wah ini kemarin tinggi badan 160, sekarang kenapa 163. Itu jangan aneh ya, karena kebutuhannya mungkin tahun ini berbeda, begitu kan. Nah, itu untuk cara mengetahui jas kalian, kekurangan jas kalian. Nah, lalu kalian cara mengetahui untuk pesi ya, psikotes. Nah, untuk psikotes ini guys,
sekarang kan sudah banyak ya di YouTube itu cara-cara mengatasi soal-soal psikotes ya, seperti itu. Saya rasa tidak jauh-jauh beda ya, ininya ya, apa namanya, soalnya berbeda tapi cara mengatasinya itu sama gitu ya. Ya kalian cari-cari informasi, atau kalian juga ada lembaga yang menyediakan kursus psikotes ya, kalau tidak salah gitu. Nah, kalian siapkan untuk belajar itu, jangan sampai kalian gelap sekali apa sih itu soal-soal psikotes itu ya. Itu. Nah, itu ya, jangan sampai kalian gelap sekali gitu. Nanti bingung, wow nanti ya. Karena di situ akan dilihat ya kepribadian kalian ya di situ. Oh ya, lupa. Kalian juga harus mengetahui ya kekurangan kalian dan cara mengatasinya di mental ideologi kan. Nah, mental ideologi itu apa? Ada wawancara dan mental ideologi tulis ya. Wawancara itu ya nanti dari panitia itu akan bertanya kepada kalian tentang, oke guys, tadi rupanya kameranya mati. Saya tidak tahu kameranya mati tadi. Jadi saya ngomong panjang lebar, ternyata di sini sudah tidak aktif lagi kameranya. Suwe bener. Nah, oke guys, kita kembali lagi tadi sampai mana ya? Ini saya sudah nyampe ke Karangkitri ya. Tadi sudah lewat Karangkitri, Bumi Perkemahan Bekasi. Nah, lalu sebentar lagi ini apa ya, Kecamatan Bojongmangu ya. Nah, kembali lagi ke tadi guys, soal mental ideologi. Nah ya, kalian nanti itu di saat di mental ideologi itu kalian akan ditanya tentang pengetahuan kalian terhadap ideologi ya, terhadap ideologi itu sendiri, terhadap Pancasila, terhadap undang-undang. Nah, saya sarankan kalian belajar pengetahuan tentang undang-undang ya, karena pada saat tes mental ideologi itu kalian ditanya supaya panitia itu tahu cara pandang kalian terhadap sudut pandang pemerintah, atau dengan sudut pandang kalian sama atau tidak gitu ya. Nah, karena di TNI itu sendiri ya, doktrin TNI itu Pancasila itu harga mati ya guys. Nah, jadi tes mental ideologi ini fungsinya untuk mengetahui diri kalian ya, seperti apa cara pandangnya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, serta ideologi kita ya, dan juga sudut pandang kalian terhadap organisasi-organisasi terlarang seperti organisasi PKI dan lain-lain ya. Karena apa? TNI itu adalah benteng negara yang akan melindungi, benteng depan yang akan melindungi Pancasila ya, Pancasila dan keutuhan NKRI serta kedaulatannya. Jadi hal yang sangat penting buat TNI itu mengetahui kepribadian kalian tentang ideologi tersebut. Nah, itu fungsinya guys. Mental ideologi itu diadakan pada saat tes seleksi TNI. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bukan fungsi ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, cara mengatasinya atau solusinya, kalian harus banyak belajar tentang wawasan kebangsaan ya, cara pandang pemerintah, cara pandang kita terhadap bangsa ini. Nah, jangan juga kalian teridentifikasi, terpapar organisasi-organisasi terlarang ya. Nah, jadi guys, kenapa sih ada tes mental ideologi ya? Nah, mental ideologi ini kan diharapkan TNI mengetahui ya sudut pandang kalian terhadap ideologi Pancasila, terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terhadap keutuhan NKRI, dan terhadap juga organisasi-organisasi terlarang yang menurut TNI dan pemerintah itu akan mengganggu kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, MI ini ada dua, MI wawancara dan MI tulis. Nah, di situ kalian solusinya harus belajar banyak belajar tentang tentang wawasan kebangsaan.
gitu. Nah, sudut pandang kalian dengan sudut pandang pemerintah dan TNI ya, itu diharapkan sama. Kenapa? Kalau tidak sama itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Jadi jangan sampai kalian pada saat tes seleksi mental ideologi itu diidentifikasi kalian terpapar dengan organisasi-organisasi terlarang ya. Nah, itu untuk masalah mental ideologi ya. Saya harapkan kalian banyak-banyak bacalah tentang sejarah ya, gitu. Juga tentang Pancasila, tentang undang-undang. Nah, itu untuk solusi-solusi cara mengetahui kekurangan diri kalian sebelum kalian melaksanakan tes ya, sebelum kalian melaksanakan tes. Nah, dengan harapan pada saat tes kalian ya sudah siap maksimal ya, sudah siap maksimal, sehingga itu akan berpengaruh sama nilai-nilai kalian ya, nilai-nilai kalian. Dengan pengaruhnya nilai itu, pada saat nanti kalian mampu mengatasi semua seleksi yang akan diterapkan oleh panitia seleksi TNI, nah kalian akan masuk ke dalam golongan atau kelompok yang nilainya di atas rata-rata gitu. Nah, jadi seperti itu guys ya. Bagaimana sih mengetahui kekurangan kita ya? Itu jauh-jauh hari. Kesimpulannya jauh-jauh hari kalian menyiapkan. Jangan pada saat sudah mau tes, sudah mau seleksi seminggu 2 minggu kalian baru melakukan pembinaan. Nah, itu hal yang salah sama sekali ya. Karena segala sesuatu itu tidak ada yang instan ya. Wah, kamera saya gemetar nih karena jaraknya jelek guys. Nah, ini saya sudah nyampe waduh, gitu. Motor nyali terus. Saya sudah lewat kecamatan Bojongmangu. Kayaknya kamera ini harus dikedepankan ya. Kayaknya kamera harus kedepankan biar bisa dilihat pemandangan. Oke guys, kita lihat dulu. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya atau motivasi saya untuk kalian yang mau daftar TNI tentang kiat-kiat apa yang harus dilakukan untuk menuju persiapan pada saat seleksi nanti. Nah, mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan akan terkabul, dan mudah-mudahan usaha kalian Allah permudah sehingga kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Oh ya, jangan lupa ya, subscribe guys, subscribe. Nah, karena subscribe itu gratis dan itu akan membuat saya semangat untuk mengupload video-video selanjutnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, jika kalian yang mau tanya-tanya, isi kolom komentar guys ya, apa pendapat kalian atau penjelasan saya yang kurang, silakan kalian berkomentar. Nah, jika kalian ada pertanyaan, itu nanti akan saya jawab dengan video uploadan saya berikutnya, karena itu akan menjadi tema buat saya gitu kan. Jadi kalau kalian tidak bertanya, saya mau bikin video apa lagi bingung. Nah, kalau kalian bertanya kan jadi saya tahu kan, oh nanti saya video berikutnya saya akan bahas ini gitu. Nah, itu saja. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.